Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oktavia Angela Sirait dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan, Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan kuning telur, putih telur, dan juga kerabang telur, khususnya pada ternak unggas, yaitu ayam. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang proses sintesis kuning telur, atau biasa kita sebut kuning telur ini adalah yolk. Baik, proses pembentukan kuning telur ini merupakan bagian dari telur yang berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio atau anak di dalam unggas ketika berkembang di dalam telur. Nah, di dalam kuning telur ini terdapat berbagai zat gizi, misalnya contohnya itu seperti protein, lemak, vitamin, mineral. Ini semuanya dibutuhkan embrio untuk tumbuh dan juga berkembang biak. Pembentukan kuning telur ini terjadi di hati melalui proses yang disebut vitelogenesis. Jadi, di sini hati akan memproduksi berbagai bahan penyusun kuning telur seperti misalnya protein dan juga lemak. Kemudian setelah terbentuk, zat-zat tersebut dibawa oleh darah menuju ovarium, lalu disimpan di dalam folikel yang nantinya akan menjadi kuning telur. Kemudian proses ini dipengaruhi oleh beberapa hormon, yaitu ada salah satunya yaitu ada FSH atau biasa disebut follicle stimulating hormone, dan juga ada hormon steroid seperti hormon estrogen serta hormon progesteron. Nah, hormon-hormon ini sangat membantu dalam merangsang perkembangan folikel dan juga dapat mempercepat penumpukan nutrisi yang ada pada kuning telur. Ketika kuning telur ini sudah matang atau akan terjadi ovulasi, yaitu pelepasan kuning telur dari ovarium menuju saluran reproduksi atau biasa disebut dengan oviduct. Ini untuk melanjutkan proses pembentukan telur. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kuning telur ini dibentuk di hati, kemudian disimpan dan dimatangkan di dalam ovarium sebelum dilepaskan ke dalam oviduct. Baik, yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang proses sintesis putih telur. Proses sintesis putih telur ini adalah proses pembentukan putih telur atau albumen. Setelah kuning telur tadi dilepaskan dari ovarium, kuning telur akan masuk ke bagian awal saluran reproduksi, yaitu disebut dengan infundibulum. Di bagian ini, telur ditangkap agar tidak jatuh ke dalam rongga tubuh. Kemudian setelah itu, kuning telur ini akan bergerak ke bagian magnum, yaitu magnum ini adalah tempat utama pembentukan putih telur. Bagian magnum ini merupakan bagian oviduct yang paling panjang. Nah, disinilah proses putih telur itu mulai terbentuk atau mulai dibentuk. Di magnum ini, kuning telur akan dibungkus oleh lapisan putih telur selama kurang lebih dari 3 jam. Kemudian putih telur ini sebenarnya terdiri dari beberapa lapisan. Ada yang lebih kental dan juga ada yang lebih encer. Bagian putih telur ini juga memiliki kalaza, yaitu kalaza ini tali putih yang berfungsi untuk menjaga posisi kuning telur agar tetap berada di tengah atau tidak mudah bergeser. Nah, pembentukan putih telur ini dipengaruhi oleh beberapa hormon juga, yaitu ada hormon estrogen. Hormon ini membantu sel-sel di magnum untuk memproduksi protein penyusun dari putih telur ini. Kemudian, protein utama dalam putih telur adalah ovalbumin. Tetapi ada juga
protein lain yang membantu menjaga kualitas telur dan melindunginya dari bakteri. Kemudian singkatnya, putih telur ini dibentuk di bagian magnum pada oviduct dengan bantuan hormon estrogen. Lalu yang ketiga yaitu ada proses sintesis kerabang telur. Nah, pada proses pembentukan kerabang telur atau biasa kita sebut cangkang telur ini, sesudah melewati magnum tadi, telur ini masuk ke bagian isthmus. Di bagian inilah mulai terbentuk selaput atau membran telur yang nantinya itu ini akan menjadi dasar tempat menempelnya kerabang tersebut. Kemudian telur ini bergerak menuju uterus atau kelenjar kerabang. Di bagian ini nantinya kerabang telur ini akan dibentuk. Kemudian proses ini berlangsung paling lama dari proses-proses sebelumnya, yaitu sekitar 18 sampai 21 jam. Kerabang ini terbentuk dari mineral, terutama yaitu ada kalsium, sehingga cangkang telur ini bisa menjadi keras dan kuat. Karena itu, ayam petelur ini harus membutuhkan cukup kalsium yang ada di dalam pakannya atau yang terkandung di dalam pakannya agar kualitas kerabang tadi ini tetap baik dan tidak mudah retak. Kemudian selain kalsium, pembentukan kerabang juga dibantu oleh vitamin D3. Seperti yang kita ketahui, karena vitamin D3 ini membantu tubuh untuk menyerap dan mengatur kalsium. Hormon seperti estrogen dan progesteron juga ikut membantu dalam proses pembentukan kerabang telur ini tadi. Lalu di bagian uterus, di bagian ini juga terbentuk warna kerabang telur dan juga pori-pori kecil pada telur. Pori-pori ini sangat penting untuk pertukaran udara saat embrio berkembang di dalam telur. Nah, selanjutnya itu setelah kerabang tadi selesai terbentuk, telur ini tadi masuk ke vagina untuk mendapatkan lapisan pelindung tipis yang disebut juga kutikula. Setelah telur dikeluarkan, setelah itu telur ini akan dikeluarkan melalui kloaka. Nah, secara keseluruhan, proses pembentukan satu butir telur membutuhkan waktu sekitar 25-26 jam, sehingga ayam biasanya hanya menghasilkan satu butir telur dalam sehari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kuning telur ini dibentuk di dalam hati, kemudian dimatangkan di dalam ovarium, lalu putih telur dibentuk di magnum, sedangkan kerabang telur tadi dibentuk di uterus atau kelenjar kerabang. Semua proses tersebut berlangsung secara bertahap sampai pada akhirnya terbentuklah telur yang siap untuk dikeluarkan oleh ayam. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kurangnya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk membantu teman-teman mengetahui tentang proses sintesis yang saya sebutkan tadi ada 3. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.